Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Puput selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi pada kesempatan kali ini. Melanjutkan dari video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar yang akan saya gunakan di sini adalah Ubuntu Server menggunakan VirtualBox, yang mana nantinya ada beberapa poin yang saya sampaikan, poin 1, poin 2, dan juga poin 3 yang mana mengenai manajemen berkas, kemudian izin berkas file yang berada pada Linux. Pertama sekali ada terminal, yakni antarmuka teks berbasis baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Jadi ada beberapa perintah dasar di sini yang mana nanti akan kita coba. Di sini saya sudah masuk di tampilan Ubuntu Server. Di sini langsung kita masukkan saja. Sini langsung kita masukkan saja username, kemudian password. Setelah itu di sini terdapat perintah ls yang mana menampilkan daftar berkas dan direktori di direktori saat ini. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, yang mana ls di sini terdapat file elektro, kemudian informatika dan juga Ronaldo, kemudian terdapat direktori hakiki .sh, kemudian masuk. Kemudian di sini pwd, terdapat pwd, yakni menampilkan direktori kerja saat ini. Langsung saja kita cek. Saat ini saya berada di direktori home yang berisikan hakiki. Kemudian cd, yakni mengganti direktori kerja saat ini. Jadi ketika kita cd-kan, cd spasi .2, maka dia akan berganti ke direktori yang berada di dalamnya atau di atas ya. Jadi ketika kita cd-kan ini, maka dia akan berganti ke menu home, yang mana sebelumnya berada di file atau direktori hakiki. Di sini kita tampilkan. Di sini kita sudah berada di menu home. Kemudian sini terdapat cd untuk pindah ke direktori tertentu, dapat menggunakan cd kemudian spasi ke nama direktori yang akan dituju. Di sini saya coba cd hakiki. Maka sekarang saya saat ini berada di direktori hakiki yang berada di home. Kemudian terdapat mkdir, yakni membuat direktori baru. Kita buat Himatro. Maka setelah ditampilkan, direktori Himatro akan muncul di dalam ls ini. Kemudian touch untuk membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp. Kita ketikkan touch, misal BIM. Kita tampilkan, maka BIM berkas kosong tadi akan tampil setelah kita ls-kan dengan membuat perintah touch spasi nama direktori. Kemudian
Di sini terdapat MV yang mana Oke, di sini terdapat MV, yang mana MV sendiri memindahkan atau mengganti nama berkas atau directory. Kita contoh MV BEM berkas kosong tadi yang dinamai BEM, kemudian kita ganti menjadi hakiki. Jadi file BEM tadi sudah digantikan menjadi hakiki, menjadi file hakiki dengan format MV spasi nama berkas kosong tadi, kemudian directory atau file tujuannya. Kemudian di sini ada menghapus berkas. Di sini kita buat lagi touch BEM. Di sini ada menghapus berkas, kita dengan format RM, kemudian nama berkas RM BEM kita tampilkan, maka file kosong BEM tadi sudah terhapus seperti itu. Kemudian ketika kita menambahkan rm-r, maka isi dari berkas tersebut akan dihapus dengan paksa. Kemudian terdapat cat untuk menampilkan isi berkas. Cat menampilkan isi berkas. Oh iya, untuk menampilkan isi berkas, pertama kita buat dulu berkasnya, dimana bisa mengetikkan nano, kemudian contohnya di sini kita bisa mengisikan berkas, contohnya bola, basket, ya, masuk kemudian. Kemudian di sini kita kontrol X, exit, kemudian kita yes-kan. Di sini kita tampilkan dengan cat tadi. Oke. Ya, setelah kita buat tadi berkas menggunakan nano, yang mana dengan format nano apa.txt, maka kita setelah itu menginputkan beberapa berkas seperti bola, basket, tenis meja, kemudian kita tampilkan dengan menggunakan cat. Seperti format seperti ini, cat, kita panggil lagi apa.txt sebelumnya. Kemudian bisa menggunakan more, kemudian bisa menggunakan less, kemudian head and tile, menampilkan beberapa baris atau akhir dari berkas, menampilkan 10 baris awal, 10 baris akhir, yang mana ini menggunakan berkas dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian terdapat chmod, mengubah izin,
Kemudian con mengubah pemilik berkas atau directory, yang mana ini terdapat di bagian permission nantinya. Kemudian ps menampilkan daftar proses yang berjalan seperti ini. Kemudian terdapat kill untuk menghentikan proses. Jika kita kill maka akan menghentikan proses yang ada pada Ubuntu server kali ini. Kemudian df menampilkan informasi penggunaan disk. Kita tekan df maka akan tampil seperti ini. Kemudian du menampilkan ruang yang digunakan oleh directory. Seperti ini. Dengan du-sh, kemudian nama berkasnya atau directory. Kemudian ada ifconfig yang mana menampilkan informasi jaringan seperti ini. Jaringan di sini terdapat inet 192.168.61.210 yang mana jaringan ini mengacu pada wifi yang sedang saya gunakan. Kemudian ada ping mengirim paket TCMP host jaringan, kemudian widget atau core mengunduh berkas atau sumber daya dari internet. Kemudian ada who yang berarti siapa atau menampilkan informasi pengguna yang sedang masuk. Dapat hakiki di sini. Kemudian terdapat history. Apa saja yang telah dimasukkan sebelumnya akan tampil history. Kemudian terdapat main menampilkan panduan manual untuk perintah tertentu. Kemudian exit, keluar dari sesi terminal, yang mana ketika kita exitkan dia akan keluar nantinya. Kemudian sudo menjalankan perintah dengan supervisor atau root, yang mana nanti akan kita coba akan kita coba nantinya. Seperti butuh perizinan seperti itu. Kemudian selanjutnya manajemen berkas dan direktori Linux, yang mana sini kita klikkan dulu Ctrl C. Sini perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar berkas dan direktori dari saat ini. Contoh ls akan tampil seperti ini, kemudian ls-l akan tampil seperti ini. Ada waktu dan juga tanggal, waktu, jam. Kemudian direktori tersebut yang digunakan itu kapan waktunya. Kemudian terdapat A seperti ini. Kemudian pwd untuk menampilkan direktori kerja saat ini yang berada di dalam hakiki. Kemudian cd sama seperti tadi, kdir juga sama. rm dir ini perintah digunakan untuk menghapus directory kosong. Contoh rmdir seperti dir tadi. Di sini kita tambahkan dulu, misal touch bmpu. Tampilkan. Di sini terdapat file yang direktori yang sudah dimasukkan. Sini untuk menghapusnya rmdir berkas kosong. Touch bmpu. Sama seperti tadi ya, untuk menggunakan berkas kosong tadi.
dapat digunakan untuk perintah hapus. Coba kita gunakan nah seperti ini. Font yang berwarna biru dapat kita hapus seperti Elektro, Imagery Informatika, Ronaldo, itu dapat kita hapus, yang berarti hal tersebut merupakan nama-nama dari direktori kosong. Touch, kemudian CP, kemudian dapat MV tadi sudah digunakan, datang juga sudah, kemudian file, di sini terdapat file untuk perintah yang mana untuk mencari berkas atau direktori dalam struktur direktori. Jadi dapat kita ketikkan pet slash pencarian kemudian berkasnya apa file konsultan. File file mungkin nanti bisa kita coba untuk file itu sendiri. Kemudian terdapat chmod, count, kemudian df. Setelah df terdapat du, yang mana perintah ini digunakan untuk mengatur informasi penggunaan disk oleh berkas dan direktori. Kemudian in perintah ini digunakan untuk membuat tautan link berkas atau direktori. Kemudian terdapat zip atau unzip juga. Perintah ini digunakan untuk mengompres atau mengekstrak berkas dan direktori dalam format zip. Kemudian selanjutnya terdapat izin berkas, yang mana di sini berkaitan dengan permission. Terdapat milik berkas, izin berkas,
Izin berkas dan pemilik berkas sendiri adalah konsep penting dalam sistem operasi Linux yang mana digunakan untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses, membaca, menulis, dan menjalankan berkas atau direktori tertentu. Kemudian di sini terdapat poin 1 pemilik berkas atau file ownership, mana perintah untuk melihat pemilik berkas itu dapat ls-l kemudian nama berkasnya. Kemudian perintah untuk mengubah pemilik berkas, pemilik baru kemudian nama berkas. Ini kita contohkan ls min l Di sini setelah kita masukkan perintah ls min l nama berkas apa.txt, maka pemilik berkas akan muncul di bagian sini, yakni hakiki. Kemudian untuk mengubah pemilik berkas, con pemilik baru user nama berkas apa.txt. Sudah kita cek txt coba. Kita mungkin kita lanjut ke poin nomor 2, yakni izin berkas ya. Terdapat read yang mana memungkinkan pengguna untuk membaca berkas atau melihat isi direktori dalam notasi angka berupa 4. Kemudian write, izin memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengedit berkas serta menambahkan atau menghapus berkas dalam direktori dalam notasi angka berupa 2. Kemudian yang ketiga execute, izin memungkinkan pengguna untuk menjalankan berkas hanya berlaku untuk berkas yang akan dijalankan atau mengakses direktori untuk mengakses isinya dalam notasi angka, yakni 1. Tipe-tipe pemilik dan izin, yakni ada owner, pemilik asli berkas atau direktori, kemudian group adalah grup yang terkait dengan berkas atau direktori, kemudian others adalah semua pengguna di sistem yang mana dapat mengendalikan terhadap berkas atau direktori tersebut. Contoh tampilan izin berkas direktori yakni rwmin, rminmin, yang mana rwmin ini menunjukkan izin pemilik dapat membaca dan menulis berkas tersebut. Kemudian admin menunjukkan izin grup, anggota grup hanya dapat membaca berkas. Kemudian admin menunjukkan izin lainnya, pengguna lain hanya dapat membaca berkas tersebut. Perintah untuk mengubah izin berkas seperti ini, chmod, kemudian mode nama berkas. Contoh chmod 764.
Seperti ini. Rapat RW min total 24 RW min. Yang mana ketika menggunakan ketika menggunakan (764) yang berarti pemilik dapat melakukan akses membaca, kemudian menulis juga, dan juga melakukan exit chat. Kemudian untuk angka yang kedua 6 yang berarti grup sendiri dapat membaca dan juga menulis. Dan untuk yang terakhir 4 itu pengguna lain itu hanya bisa melakukan read seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perintah dasar pada Linux menggunakan Ubuntu 7. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kebingungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.